Mana aja kosong kok di sini aja. Halo, selamat pagi. Sebentar lagi kita akan melakukan IG Live menyambut peringatan Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Itu mungkin saat ini agak jarang sih ya yang tahu apa itu Dekret Presiden. Mungkin kalau generasi dulu tahu itu Dekret Presiden, karena sepertinya dulu wajib kita mengetahui sejarah hal-hal seperti itu. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan membahas Dekret Presiden dengan narasumber yang cukup berkompeten dalam bidangnya. Tapi yang kita bicarakan ini lebih bersifat pengetahuan, gitu. Jadi biar kita tahu ada Dekret Presiden itu kenapa terjadi dan apa efeknya bagi sekarang, gitu. Sepertinya narasumber kita sudah hadir. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Pak Wikan. Iya, apa kabar? Baik, Pak Wikan. Ini karena suasana suasana dekret ini, ya, semangat Bung Karno-nya harus muncul ini. Jadi saya panggil Pak Wikan ini dengan Bung Wikan saja. Siap. Ya. Pak Riz juga kalau saya panggil Bung nggak keberatan kan? Waduh, tidak, jelas tidak. Siap. Gimana, baik, Bung Wikan? Siap, ini kita mulai, saya perkenal dulu. Oke, selamat pagi semuanya, Soekarno Muda dan teman-teman lainnya pagi ini. Saya Wikan, saya dari Civitas Akademika Universitas Bung Karno. Hari ini kita kedatangan, kita mengundang narasumber yang agak istimewa dalam peringatan Dekret ini, yaitu dengan Bung Ristianto. Nah, ini Bung mesti biasakan dengan Bung ya. Bung Ristianto ini adalah sebagai kepala lembaga pengembangan dan lembaga penelitian pembinaan dan pengembangan. Siap. Ajaran Bung Karno. Baik, ya, lembaga pembinaan dan pengembangan ajaran Bung Karno ya. Ya, nah sebelum lanjut nih, boleh cerita sedikit nggak tentang Bung Riz nih, bagaimana dan apa itu LPPABK itu? Silakan, Bung Riz. Ya, terima kasih. Saudara-saudara sekalian, ya, jadi di Universitas Bung Karno itu dibentuk yang namanya Lembaga Pembinaan Pengembangan Ajaran Bung Karno. Nah, tugas dari LPPABK ini ada dua, ya. Yang pertama, ke dalam ini menyiapkan silabus kurikulum, kemudian menyiapkan dosen, kemudian juga mengatur perkuliahan yang terkait dengan mata kuliah ajaran Bung Karno. Yeah. Sedangkan tugas yang sifatnya keluar itu adalah mensosialisasikan pemikiran-pemikiran Bung Karno. Jadi itu dua hal pokok, ke dalam ya dan keluar. Oh gitu ya, siap. Bung Riz, ini kan tadi menyebutkan ada mata kuliah ajaran Bung Karno, ya. 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 Seberapa pentingnya sih ajaran Bung Karno ini sampai perlu diajarkan sebagai mata kuliah, khususnya di UBK ini? Universitas Bung Karno begini, Bung Wikan ya. Siap. Ya, jadi begini, sesuai dengan namanya, itu Universitas Bung Karno ini membawa nama besar ya, nama besar dari proklamator ya, Bapak Bangsa Indonesia, kemudian beliau juga penggali Pancasila, Presiden pertama Republik Indonesia ya. Nah, sesuai dengan namanya ya, ini maka di Universitas Bung Karno itu diajarkan ya, digelar ya satu mata kuliah yang diberi nama rangkaian mata kuliah ajaran Bung Karno. Itu disampaikan dalam 4 semester. Ya, jadi kalau saudara-saudara berkuliah di Universitas Bung Karno, maka di semester pertama saudara akan mendapatkan mata kuliah ajaran Bung Karno 1. Nah, ini isinya ini tentang biografi Soekarno ya.
baik gitu ya. riwayat kehidupannya maupun riwayat perjuangannya. Kemudian di Ya. semester 2 dan 3 itu yang ada mata kuliah namanya Ajaran Bung Karno 2 dan Ajaran Bung Karno 3. Nah, ini berisi materinya itu tentang pemikiran-pemikiran Soekarno ya, yang itu dirangkum dalam 5 ajaran penting Bung Karno. Jadi ajaran pertama tentang Persatuan Nasional, yang kedua Pancasila, ya, yang ketiga Nipol Usdek, yang keempat Trisakti, dan yang kelima Berdikari. Kemudian di semester 4 itu ada yang namanya ajaran Bung Karno 4, di mana di situ ada 2 hal yang penting. Yang pertama, mahasiswa diajak untuk melakukan materinya tentang perbandingan ideologi ya pemikiran Bung Karno dibandingkan dengan pemikiran-pemikiran besar dunia. Kemudian yang kedua tentang bagaimana hubungan antara pemikiran Soekarno dengan bidang-bidang lain, ya misalnya dengan bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Baik, Bung Riz. Ini menarik sekali ya, sampai ada mata kuliah sampai ajaran Bung Karno 4 ya, beberapa kali ya. Nah, kalau boleh tahu sepanjang pengetahuan Bung Riz di berkiprah di UBK ini ya, gitu, itu apa sih manfaat atau efeknya dengan adanya mata kuliah ini bagi para mahasiswa, para Soekarno muda terutama? Ya, pertama bahwa salah satu tugas dari atau tujuan dilaksanakannya tujuan dibentuknya Universitas Bung Karno oleh Yayasan Pendidikan Soekarno yang dipimpin oleh Ibu Dr. Hajah Rahmawati Soekarno Putri SH, ya ini seperti kita ketahui kan Universitas Bung Karno didirikan oleh beliau ya, oleh Ibu Rahmawati Soekarno Putri, dan ini menarik ya, didirikan ya itu diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada waktu itu. Oh ya? Itu oleh Pak Habibie ya pada tanggal 11 Juni 1999. Jadi Bung Karno itu satu-satunya universitas yang pendiriannya ya ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada waktu itu, Bapak B.J. Habibie. Bahkan peresmiannya itu di Istana Merdeka pada waktu itu, ya 11 Juni 1999. Nah, salah satu misi, ya ini misi dari Yayasan Pendidikan Soekarno ya dalam bidang pendidikan, ya antara lain ya dengan mendirikan Bung Karno, sebetulnya itu bukan satu bentuk dari pelaksanaan misi Yayasan Pendidikan Soekarno. Yang pertama untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, yang kedua ya mempunyai misi juga untuk meluruskan sejarah. Nah, misi yang ketiga adalah mensosialisasikan, kemudian juga berupaya untuk mewujudkan pemikiran-pemikiran Soekarno. Nah, 3 hal ini ya yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Oh baik, luar biasa sekali Bung Riz. Ini penjelasannya penting ya diketahui umum nih kayaknya. Gitu. Bagi ini yang menjadikan keunikan tersendiri ya di Universitas Bung Karno ya dibanding yang perguruan tinggi lain ya. Terutama adanya mata kuliah Bung Karno. Baik, sebagaimana Bung Riz ketahui juga, hari ini itu kan 5 Juli. Ya, dalam 5 Juli ini kan peringatan dekret presiden. Mungkin generasi sekarang nggak banyak yang tahu apa itu peringatan dekret presiden 5 Juli 1959. Nah, Bung Riz sendiri barangkali yang mengetahui banyak sejarah ini, bisa jelaskan nggak apa sih maksudnya dekret presiden tersebut, terutama mengenai perlunya peringatan dekret presiden 1959. Kenapa kita harus memperingati itu? Silakan Bung Riz. Jadi begini, ini menarik ya. Jadi tanggal 5 Juli ya 1959 ya ini kebetulan itu bertepatan dengan hari Minggu ya. Jadi hari ini 5 Juli 2020 ini juga hari Minggu. Nah, ini menarik ya. Kalau dekret presiden ya pas ini Mas Fikar, ya dekret presiden itu disampaikan pada hari Minggu 5 Juli 1959 jam 17.00. Kita siaran langsung ini sama harinya hari Minggu 5 Juli 2020, cuma jamnya jam 10 pagi. Nah, terkait dengan dekret, ini saya ingin jelaskan sedikit ya. Silakan. Ini secara umum itu dekret itu bisa kita kalau kita lihat
penjelasan ya secara umum. Pengertian tentang dekret itu ada banyak sekali, tapi secara umum dekret itu bisa diartikan sebagai satu keputusan politik ya, atau peraturan politik yang dikeluarkan oleh presiden atau kepala negara. Nah, untuk Indonesia ya, pada tanggal 5 Juli 1959, tepatnya hari Minggu pada waktu itu ya, itu Presiden Soekarno atas nama pemerintah, nah ini yang perlu saya ketahui. Presiden Soekarno atas nama pemerintah mengeluarkan satu dekret, satu pengumuman pemerintah, satu keputusan pemerintah yang isinya, nah ini ya, saya langsung dulu ke isinya sebelum nanti saya sedikit menjelaskan tentang kenapa harus keluarnya dekret tersebut. Nah, yang isinya antara lain yang paling penting adalah menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 45, yang kedua menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar sementara 1950 tidak berlaku lagi, ya. Kemudian yang ketiga itu pertama membubarkan konstituante dulu. Konstituante dibubarkan, ya. Kemudian yang kedua kembali ke Undang-Undang Dasar 45, yang ketiga itu menyatakan Undang-Undang Dasar sementara 1950 tidak berlaku lagi. Yang keempat itu membentuk MPRS ya, MPR sementara, dan DPAS ya, Dewan Pertimbangan Agung sementara. Nah, itu. Ya, jadi mungkin yang perlu saya jelaskan pertanyaannya kenapa konstituante harus dibubarkan. Nah, ini. Jadi istilah konstituante sebetulnya itu mengacu pada satu badan yang dibentuk ya, satu badan yang dibentuk untuk menyusun konstitusi, menyusun undang-undang dasar negara pada waktu itu. Pertanyaannya, kenapa pada tahun 1955 itu dilaksanakan pemilu ya, untuk memilih anggota konstituante. Jadi seperti kita ketahui ya, pada tahun 1955 itu ada pemilihan umum ya. Pemilihan umumnya itu ada dua ya. Yang pertama di bulan Juli itu pemilihan umum untuk anggota legislatif, anggota DPR ya. Kemudian di bulan Oktober 1955 diadakan pemilihan untuk memilih anggota-anggota konstituante yang nanti tugasnya adalah ya menyusun ya, membentuk undang-undang dasar yang sifatnya tidak sementara ya. Nah, seperti kita ketahui konstituante ini, anggota konstituante ya, atau badan konstituante ini dilantik ya untuk mulai kerja itu pada bulan November ya 1956 ya. Nah, yang menjadi persoalan adalah ya selama periode ya November 1956 sampai dengan pertengahan tahun 1959 kurang lebih itu 2 tahun 7 bulan sekian hari ini tidak boleh disebut tidak berhasil ya, tidak berhasil untuk merumuskan kembali undang-undang dasar ya, undang-undang dasar ya, itu yang untuk menggantikan undang-undang dasar sementara 1950. Nah, keadaan ini ini menimbulkan satu situasi yang membahayakan ya, membahayakan negara, nusa dan bangsa. Karena kalau kita lihat di dalam konsideran dari dekret itu ya, presiden atas nama pemerintah itu di dalam salah satu konsiderannya menyebutkan ya bahwa keadaan yang ditimbulkan pada waktu itu menimbulkan keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan negara, nusa dan bangsa. Nah, atas dasar adanya satu situasi, satu keadaan yang membahayakan persatuan dan keselamatan negara, nusa dan bangsa, maka presiden atas nama pemerintah pada waktu itu, dalam hal ini Presiden Soekarno atas nama pemerintah, mengeluarkan satu dekret, mengeluarkan satu keputusan politik ya, yang kemudian kita mengenal dengan nama Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya antara lain membubarkan konstituante, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 45,
menyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950 dan yang terakhir membentuk MPRS dan DPAS. Nah, yang menarik tadi adalah ada pertanyaan, apa pentingnya? Ini generasi muda. Ini ya apa itu mengetahui hal ini. Yang pertama bahwa saya teringat dengan ucapan salah seorang tokoh ya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya gitu ya. Kemudian yang kedua, saya ingat juga ada ucapan Bung Karno yang kalau yang sering ya sekarang ini sering juga disampaikan, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Ada juga yang menyebut jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Karena kalau jas merah, jadi kalau kita meninggalkan jas merah, maka kita akan gagap ya dalam melihat masa depan, membangun masa depan ya, karena kita juga ketika kita merencanakan masa depan, membangun masa depan, tentunya kita harus menengok ke belakang, melihat apa-apa yang pernah terjadi ya di negara kita, di tubuh bangsa kita. Demikian. Bung Wikan. Siap, terima kasih Bung Riz. Nah, sekarang dari kejadian itu yang pernah terjadi ya, dekret presiden ya, Bung Riz ya. Apa sih hikmah apa yang bisa kita ambil gitu? Ada hikmah yang bisa kita ambil gitu. Dan kalau mungkin sekaligus saya tanyakan, selain hikmahnya apa, pelajaran apa dari kejadian tersebut, terus apa sih pengaruhnya dekret itu sehingga bisa menimbulkan yang namanya polemik Pancasila? Kan judul kita ada polemik Pancasila nih. Ya. Kira-kira gimana? Ada pelajaran apa yang bisa kita petik dari situ untuk tentu generasi selanjutnya? Hikmah apa dan sempat timbul adanya pengaruh dari dekret itu apa sih yang bisa sampai menimbulkan polemik Pancasila? Jadi saya mau ungkap sedikit ya. Jadi seperti kita ketahui di dalam Undang-Undang Dasar 1950 itu di situ disebutkan bahwa demokrasi yang berjalan itu sebetulnya adalah satu demokrasi liberal. Jadi kalau kita lihat ya, ini dari tahun 1945 sampai dengan 1959. Ini saya perlu luruskan ini, perlu jelaskan ya. Sebetulnya Bung Karno sejak bulan Oktober 1945 ya, sejak diberlakukannya maklumat nomor X ya. Maklumat nomor X ini adalah satu maklumat, satu pengumuman pemerintah yang disampaikan oleh Wakil Presiden, ditandatangani oleh Wakil Presiden Bapak Muhammad Hatta pada waktu itu. Dengan diberlakukannya maklumat X, maka sebetulnya ya Presiden Soekarno itu tinggal separuh kekuasaannya. Jadi waktu itu beliau hanya menjadi kepala negara. Ya, jadi sejak Oktober 45 sampai dengan dekret Presiden 1959, ya Bung Karno itu hanya sebagai kepala negara. Nah, kepala pemerintahannya siapa? Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri yang dipilih oleh tanda kutip ya parlemen. Ya dulu waktu kita baru merdeka, ya itu ada yang namanya Komite Nasional Indonesia Pusat ya, semacam DPR, semacam parlemen. Nah, mereka yang memilih kepala Perdana Menteri ya sebagai kepala pemerintahan. Iya. Nah, jadi dalam kurun waktu ya Oktober 45 sampai dengan 1959 ini dahsyat. Ini terjadi dalam 14 tahun, terjadi 24 kali ganti pemerintahan. Wah, luar biasa. Waduh. Wah, itu jadi negara dalam keadaan tidak stabil ya, sering berubah kebijakan. 24 kali. Jadi selama 14 tahun ya, Bung Karno tetap kepala negara, tapi kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri yang dipilih oleh parlemen pada waktu itu. Jadi itu dalam dalam waktu 14 tahun 24 kali ganti pemerintahan. Inilah kemudian disebut sebagai apa? Zaman demokrasi liberal gitu ya. Demokrasi yang intinya itu adalah ya kalau di parlemen bisa memenangkan pemungutan suara, ya bisa tanda kutip mengganti pemerintahan. Jadi saya mengganti Perdana Menterinya pada waktu itu. Menyusun kabinetnya. Siap. Saya serah. Jadi pada waktu dalam kurun waktu 14 tahun ini Bung Karno tetap sebagai presiden, tapi pemerintahan yang gonta-ganti ya? Iya. Bung Karno presiden sebagai kepala negara. Kepala negara ya? Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri yang dipilih oleh parlemen pada waktu itu. Nah, oleh karenanya,
boleh disebut bahwa sebelum 1959 sebagai satu sistem yang dalam dunia politik ya, atau terminologi politik sering disebut sebagai demokrasi liberal. Nah, demokrasi liberal ini adalah sebagai sistem politik sebetulnya sih baik-baik aja, tetapi itu tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, ini tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Dan oleh karena itu, ya, setelah Bung Karno atas nama pemerintah, Presiden Soekarno atas nama pemerintah mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959, maka demokrasi liberal yang membuat keadaan negara tidak stabil, bayangkan ya, ini stabil dari mana ini kalau 14 tahun 24 kali ganti pemerintahan. Itu menjadi ya, ini demokrasi terpimpin. Ya, demokrasi terpimpin itu sebetulnya adalah satu demokrasi yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, ya, itu berisi juga tentang dasar negara, ya, di mana di dalam demokrasi terpimpin ini adalah satu demokrasi yang dipimpin oleh kebijaksanaan, oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Jadi dengan 5 Juli ini, maka demokrasi liberal selesai, kita masuk ke era demokrasi terpimpin yang sesuai dengan kepribadian bangsa, sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, Bung Riz, ini menarik. Tadi disebutkan tentang demokrasi terpimpin, ya. Memang Indonesia kan mengalami masa demokrasi terpimpin yang disebutkan, yang pernah kita tahu ada antara tahun 59 sampai tahun 65 mengalami masa-masa demokrasi terpimpin. Nah, selama ini kan yang kita ketahui kesannya yang selama ini bahwa periode tersebut demokrasi terpimpin itu seakan-akan berkesan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Tapi barusan Bung Riz menyampaikan demokrasi terpimpin justru sesuai dengan Undang-Undang 1945. Nah, ini perbedaan persepsi ini gimana nih? Mohon bisa dijelaskan, Bung Riz. Ya, jadi menarik begini. Ini. Ya, jadi sebetulnya ya itu ada satu era ya, di mana ya pasca Bung Karno, ya ini pasca Bung Karno ya, kalau saya sebut dijatuhkan ya, Bung Karno diganti ya, ada juga yang menyebut Bung Karno digulingkan begitu ya. Itu banyak, ada beberapa diganti lah kita pakai ya, boleh saja, silakan. Ini Bung Wikan minta istilahnya diganti ya. Siap. Diganti ya, atau dijatuhkan, saya lebih suka dengan istilah dijatuhkan ya, maka berlaku satu masa ya, di mana terjadi yang namanya ya desoekarnoisasi ya. Desoekarnoisasi adalah satu upaya-upaya untuk mendiskreditkan atau memojokkan ya hal-hal yang pernah dilakukan oleh Soekarno ya, juga yang terkait dengan pemikiran Soekarno. Jadi kurang lebih sejak Soekarno diganti, Soekarno dijatuhkan sampai dengan 99 ya, 98, bahkan mungkin juga sampai hari ini. Jadi upaya-upaya untuk mendiskreditkan Soekarno ini masih terus berjalan. Jadi pendeknya apa yang dihasilkan oleh Soekarno ini sesuatu dianggap dilihat dari hanya sisi-sisi negatifnya. Nah, kembali tadi tentang demokrasi terpimpin. Sebetulnya demokrasi terpimpin ini satu istilah yang itu ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya. Di pembukaan pembukaan di alinea keempat jelas itu ya. Di situ disebutkan adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan. Sebetulnya itu penjelasan yang formal ya dari demokrasi terpimpin di situ. Jadi dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Jadi yang dimaksud dengan demokrasi terpimpin sebetulnya bukan demokrasi yang seolah-olah digambarkan ini dipimpin oleh orang ya, oleh individu, tidak. Itu tidak. Itu pemahaman atau penjelasan yang keliru. Dalam kesempatan ini ya, saya sebagai LPP ajaran Bung Karno, Universitas Bung Karno, punya tugas untuk meluruskan ya pemahaman atau pengertian-pengertian yang keliru. Ya, jadi sekali lagi demokrasi terpimpin ini adalah satu demokrasi yang sesuai dengan kepribadian Indonesia, dan ini ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Ya, ini kemudian pada tanggal
18 Agustus ini ya, pada waktu itu tanggal 1845 ini disahkan ya menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tentang dasar negara ada di dalam pembukaan itu. Jadi di 18 Agustus itu di dalam pembukaan alinea keempat ya, tentang demokrasi ada di situ ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah ya, kebijaksanaan dalam kebijaksanaan perwakilan. Dalam pemusyawaratan perwakilan. Nah, jadi di situ. Jadi ini adalah satu demokrasi, sistem demokrasi yang memang sesuai dengan kepribadian kita. Ya, ini ada di dalam pembukaan Undang-Undang 45 dan ini merupakan ada di dalam dasar negara Republik Indonesia. Oh, jadi ini yang dimaksud demokrasi terpimpin yang sesungguhnya. Iya, jadi ini harus kita luruskan. Persoalan bahwa kemudian ada tafsiran-tafsiran lain, ya ini kan berkembang dengan situasi politik yang berkembang. Tapi ya ini situasi politik kadang-kadang menafsirkan ya sesuatu sesuai dengan zamannya ya. Ini bisa ini ya di dalam sejarah perpolitikan ya di Indonesia itu ya, setiap ganti pemerintahan ya tentu mereka punya tafsiran-tafsiran sendiri ya tentang apa-apa yang pernah terjadi di pemerintahan sebelumnya. Oh, baik. Terima kasih. Bung Riz, sebentar nih, tenggorokan kering. Kita minum dulu sebentar. Iya. Boleh. Saya juga mau minum juga ini. Iya. Minum kopi apa air? Saya sih minum kopi. Saya teh. Saya kebetulan nggak ngopi ini. Saya teh. Oke, selamat menikmati Bung Riz. Ya, terima kasih. Kembali tadi ini Bung Riz, mengenai dekret presiden tadi ya, itu kan apa sih pengaruhnya dekret presiden tersebut sehingga bisa menimbulkan semacam yang tadi polemik Pancasila? Kita kembali ke tadi. Ya, sebetulnya saya ingin meluruskan sedikit sebetulnya. Dari dekret presiden itu, dekret presiden itu menyelesaikan waktu itu polemik tentang dasar negara. Jadi seperti kita ketahui ya, kenapa konstituante tadi saya jelaskan bahwa satu badan yang ditugaskan untuk membentuk undang-undang dasar. Nah, terjadi deadlock, terjadi kebuntuan di situ. Ya, kenapa? Karena pada waktu itu memang terjadi semacam polarisasi pemikiran ya. Jadi ada dua kutub yang berbeda pandangan pada waktu itu. Yang pertama adalah sebetulnya ada tiga tapi mengerucut menjadi dua. Satu adalah yang menginginkan Pancasila sebagai dasar negara, yang kedua menginginkan Islam sebagai dasar negara. Nah, jadi sebetulnya ya dekret presiden itu menyelesaikan ya persoalan tentang tentang dasar negara. Karena seperti kita ketahui, dengan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, maka persoalan dasar negara menjadi selesai. Karena dasar negara ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Nah, jadi sebetulnya persoalan dasar negara pada waktu itu selesai. Yang kedua, tentang polemik tentang Pancasila. Seperti kita ketahui, ini menarik. Ada satu dalam sejarah kita, dalam perjalanan Pancasila, ya ini saya izin nih, saya menjelaskan. Kebetulan sekarang lagi rame undang-undang tentang apa itu, Pak Dikan? Haluan ideologi Pancasila. RUU. Jadi saya jelaskan sedikit ya. Saya tidak masuk terlalu jauh, tapi saya cuma mau menjelaskan, meluruskan begini ya, bahwa pada tanggal 1 Juni 1945 ya, Bung Karno pada waktu itu menjadi satu dari 62 anggota Dokuritsu Jiunbicho Osakai, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, ini adalah satu badan yang dibentuk untuk mempersiapkan dasar negara kalau Indonesia merdeka. Nah, ini saya ingin kutip sedikit ya. Jadi pada waktu itu, silakan. Pimpinan sidangnya itu kebetulan namanya itu Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wirjodiningrat. Beliau sampaikan, wah panjang ini Ningrat Jawa dia ini. Jadi disampaikan dalam permulaan sidang bahwa, dalam pembukaan sidang bahwa tujuan dari Dokuritsu Jiunbicho Osakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini adalah mempersiapkan dasar negara kalau nanti Indonesia merdeka. Iya. Nah, itu dimulailah sidang-sidangnya itu. Sidang pertama 29 Mei. Banyak tokoh-tokoh bicara. Bicara banyak, itu ada beberapa tokoh. Nah, kemudian
baru tanggal 1 Juni ya. Ya. 1 Juni 1945 Bung Karno kan menjadi satu dari 62 Ya. anggota BPUPKI menyampaikan seperti apa yang diminta oleh Tuan Ketua, kata Soekarno. Jadi beliau hadir ini seperti apa yang diminta Tuan Ketua apa? Untuk memberikan satu pandangan, satu materi yang nanti dibahas dalam sidang dalam rangka mempersiapkan dasar negara Indonesia merdeka. Ya. Ya. Nah, di dalam kesempatan itu Soekarno sampaikan, Bung Karno usulkan ada 5. Jadi kalau nanti negara Indonesia merdeka, beliau usulkan ada 5 dasar. 5 dasar. Yang pertama, kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan atau internasionalisme. Yang ketiga, itu mufakat atau demokrasi. Yang keempat, itu kesejahteraan. Yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tapi Bung Karno ini memberikan satu karena sifat dari sidang itu adalah mempersiapkan dasar negara. Soekarno sampaikan dalam sidang itu, beliau sampaikan bahwa hal-hal yang beliau sampaikan ini 5 dasar untuk nanti Indonesia merdeka ini, itu beliau namakan Pancasila. Jadi 5 dasar Pancasila. Tapi Bung Karno juga sampaikan, kalau saudara-saudara tidak setuju dengan angka 5, kita peras saja ini menjadi angka 3. Trisila, ini kan Pancasila, Trisila itu apa? 3 dasar, kebangsaan dan peri kemanusiaan atau internasionalisme diperas menjadi sosionasionalisme. Apa itu? Nasionalisme yang bertumpu pada kepentingan-kepentingan masyarakat, kepentingan sosio, kepentingan orang banyak. Yang kedua, demokrasi, demokrasi dan kesejahteraan itu oleh Soekarno pada waktu itu diperas menjadi sosiodemokrasi. Nah, jadi artinya demokrasi yang mengedepankan kepentingan masyarakat. Yang ketiga, tetap ketuhanan yang Maha Esa. Nah, 3 hal ini, sosionasionalisme, sosiodemokrasi, ketuhanan yang Maha Esa, itu oleh Bung Karno diberi nama Trisila. Tapi Soekarno melanjutkan lagi, kalau saudara-saudara tidak setuju dengan angka 5 Pancasila, tidak setuju dengan angka 3 Trisila, kita peras sajalah lagi menjadi apa? Ekasila, gotong royong. Kenapa? Karena gotong royong ini sudah, nilai-nilai ini sudah ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ini sudah satu nilai-nilai yang sudah ribuan tahun ada. Nah, itulah yang kemudian kalau nggak setuju angka 5, angka 3, ya kita angka 1. Nggak setuju Pancasila, Trisila, ya kita pilih aja Ekasila. Gotong royong inilah yang jadi dasar negara. Jadi sifat dari ini penyampaian Soekarno, penyampaian Bung Karno di dalam sidang Dokuritsudium Nico Osaka ini adalah satu pilihan-pilihan yang disampaikan oleh Bung Karno di dalam sidang itu. Nah, kemudian dibentuklah setelah BPUPKI dibentuklah Panitia 5. Panitia 5 itu salah satu tugasnya tugasnya adalah apa? Tugasnya merumuskan kembali pemikiran-pemikiran Soekarno yang disampaikan dalam sidang Dokuritsudium Nico Osaka, dalam sidang Badan-Badan Pendidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian diperluas menjadi Panitia 9. Nah, di Panitia 9 ini keluar yang namanya Jakarta Charter, Piagam Jakarta. Di mana di dalam Piagam Jakarta itu disebutkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. Sila kedua sama, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan dipilih hikmah kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang menarik di sini, ini yang kemudian menjadi bahan perdebatan, bahan diskusi lah kita sebut. Di Piagam Jakarta ini, ini kalau kita baca sejarah, ini pada waktu itu dalam prosesnya, untuk menjadi dasar negara, ternyata mendapat tanggapan-tanggapan, antara lain, menurut beberapa tokoh yang terlibat di dalam penyusunan itu, pada waktu akan dirumuskan menjadi bagian, menjadi dasar negara yang dimasukkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 18 Agustus itu sila pertama itu 7 katanya dihilangkan. Jadi dengan kewajiban menjalankan syariat sebagai pemeluknya itu dihilangkan. Waktu itu ada catatan,
saudara-saudara kita dari Indonesia Timur itu merasa keberatan tentang hal itu. Nah, ini hebatnya para founding fathers ini, Bung Wikan. Mereka itu saling memberi lah istilahnya ya. Ya, mereka saling memberi, saling berkorban kalau saya sebut saja begitu ya. Itu untuk apa? Ya, untuk membangun satu kesepakatan besar, untuk membangun satu perjanjian luhur bangsa Indonesia. Nah, perjanjian luhur inilah yang kemudian dituangkan. Nah, ini di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Negara Indonesia yang berdasar pada, gitu kan? Ini dasar negara berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa. 7 kata dihilangkan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini jadi pidato. Jadi ini harus kita lihatnya harus satu rangkaian ini. Nggak bisa dipisah. Pidato Soekarno 1 Juni, Pancasila, Trisila, Ekasila, ini merupakan satu tawaran Soekarno dalam sidang untuk ketika merumuskan dasar negara. Kemudian 22 Juni, Piagam Jakarta, di mana di sila pertama, ketuanya Besa dengan penjelasan 10-nya, kemudian masuk di 18 Agustus. 7 kata itu hilang. Ah, ini sudah merupakan kesepakatan para founding father, para pendiri bangsa luar biasa sekali. Kita bersyukur para pendiri bangsa itu mempunyai satu cara pandang yang luar biasa, satu keinginan untuk mempertahankan kesatuan, kesatuan bangsa, kesatuan rakyat, kesatuan negara dan sebagainya. Ini hal yang luar biasa. Ya. Nah, kemudian ini menarik ya, setelah itu berlaku Undang-Undang Dasar yang lain, Undang-Undang Dasar 45 diganti kan pada waktu itu. Ya, setelah KMB ya, 49 KMB tahun 50 itu diberlakukan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Nah, dia ada negara-negara bagian, ya negara Republik Indonesia menjadi salah satu dari negara Republik Indonesia Serikat itu. Cuma kan RIS seperti kita ketahui umurnya nggak panjang dia. Ya dia di tanggal 17 Agustus tahun 50 dia bubar. Kembali ke negara kesatuan. Nah, di dalam 17 Agustus 50 negara kesatuan itu kemudian diberlakukan yang namanya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Karena bersifat sementara, maka perlu dipikirkan untuk dibentuk satu Undang-Undang Dasar yang sifatnya permanen, tidak sementara lagi. Maka dilakukanlah pemilihan umum. Jadi pemilihan umum untuk memilih DPR dan konstituante. Konstituante tadi saya jelaskan untuk membentuk, menyusun konstitusi, menyusun Undang-Undang Dasar. Tapi kan ini gagal. Nah, gagalnya konstituante ini menimbulkan satu implikasi, satu akibat satu situasi, satu keadaan yang membahayakan negara, membahayakan bangsa. Ya, kalau di dalam konstituen dekret presiden itu kalau kita lihat itu disebut itu oleh Presiden Soekarno yang atas nama pemerintah bahwa adanya satu keadaan, yang membahayakan. Itu disebut di situ. Jadi kalau tidak membahayakan, nggak keluar dekret itu. Membahayakan persatuan, membahayakan keutuhan negara, ada pemberontakan, ada gerakan separatisme dan sebagainya. Nah, ini kemudian dengan dekret presiden, maka saya anggap ini merupakan satu solusi. Satu cara untuk menyelesaikan keadaan-keadaan yang membahayakan negara. Nah, ada yang menarik. Nah, ini ada yang menarik nih. Apa itu, Bung Riz? Bahwa di dalam konsideran dekret Presiden 5 Juli 1959 itu disebutkan bahwa dekret Presiden itu dijiwai oleh Piagam Jakarta. Dijiwai oleh Piagam Jakarta. Jadi ini merupakan satu rangkaian. Ya, satu rangkaian. Ya, 18 satu rangkaian. Ya, ada 1 Juni, ada 22 Juni Piagam Jakarta, ada juga 18 Agustus. Nah, itu ujungnya di dekret presiden. Bahwa dekret presiden yang menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 ini di dalam konsiderasi disebutkan dijiwai oleh Piagam Jakarta. Jadi sebetulnya dekret presiden ini menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan waktu itu polemik yang pernah terjadi di konstituante ketika kita membahas tentang dasar negara. Nah, itu demikian yang bisa saya sampaikan. Wah, menarik ini. Bung Wikan. Iya, ini boleh saya sampaikan. Ada bagian yang menarik yang dari penjelasan Bung Ristianto barusan sampaikan gitu ya. Sekarang kan lagi seru-serunya lah masalah rancangan undang-undang
haluan ideologi Pancasila. Dalam seru-serunya masalah ini juga timbullah istilah dari Pancasila, Ekasila, atau Trisila tadi itu yang tapi sih pertanyaan saya bukan di situ ya. Jadi sebenarnya hanya sebagai konfirmasi aja. Jadi ternyata istilah-istilah Pancasila, Trisila, Ekasila sampai yang jadi gotong royong gitu, itu adalah opsi-opsi yang diberikan Bung Karno sendiri ya pada waktu itu ya. Jadi istilah-istilah kayak yang sekarang lagi hangat nih, ada Trisila, Ekasila yang gotong royong tadi. Jadi itu sebenarnya adalah suatu opsi-opsi yang ditawarkan oleh Bung Karno sendiri pada waktu tanggal 1 Juni itu beliau menyampaikan dasar negara. Kira-kira gitu, Bung Riz. Bisa dengar suara saya, Bung Riz? Jadi mau saya ulangi. Kedengaran. Saya ulangi lagi. Ini jadi sekarang kan lagi hangat-hangatnya tuh rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Dan ketika hangat-hangatnya kita sering juga terungkap kembali istilah-istilah. Kalau Pancasila udah pasti, istilah Ekasila, di mana Pancasila diperas jadi diperas menjadi Trisila, 3 sila dan diperas lagi menjadi Ekasila yang gotong royong tadi itu. Nah, saya hanya mengkonfirmasikan saja, jadi saya tidak ingin membahas itu, saya tidak menanyakan itu, tapi mengkonfirmasikan dari penjelasan Bung Riz tadi bahwa ternyata sesuai dengan apa yang disampaikan Bung Karno dan sesuai sejarah, itu adalah opsi-opsi yang disampaikan Bung Karno sendiri ya pada waktu itu ya. Jadi selain Pancasila, diperas menjadi Trisila, diperas lagi menjadi Ekasila, itu adalah opsi yang ditawarkan Bung Karno sendiri. Jadi sebenarnya istilah itu dari dulu sudah ada ya. Kira-kira gitu, Bung Riz. Ya, jadi begini, Bung Wikan. Sebetulnya istilah Pancasila kemudian diperas menjadi Trisila, kemudian diperas menjadi Ekasila, ini sebetulnya satu opsi yang ditawarkan oleh Bung Karno dalam sidang Dokuritsu Jumbicho Osakai, sidang BPUPKI ketika merumuskan tentang dasar negara. Tetapi seharusnya kan kita melihat bahwa ini merupakan hanya merupakan bagian dari perjalanan ya, perjalanan Pancasila ya, seperti yang kemudian ya itu dirumuskan di dalam 18 Agustus 1945. Jadi sebetulnya ya kalau kita membicarakan Trisila dan Ekasila ini merupakan bagian dari sejarah. Jadi ini sudah selesai. Seharusnya jangan kita setback lagi, jangan kembali lagi ke belakang. Karena para founding fathers ya termasuk Bung Karno itu waktu itu kan sudah sepakat bahwa Pancasila itu ya seperti apa yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Artinya pada 18 Agustus dengan diresmikannya, disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara, ini kan keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 18 Agustus. Maka sebetulnya persoalan Pancasila ini sudah selesai. Jadi sebaiknya kita kita jangan setback ke belakang. Jangan lagi kita melihat 22 Juni, jangan lagi kita melihat di Trisila Ekasila, itu kan proses perjalanan. Ya, perjalanan Pancasila kemudian disepakati 18 Agustus. Jadi menurut hemat saya sebaiknya kita berangkatnya itu dari Pancasila 18 Agustus. 18 Agustus ya. 18 Agustus. Jadi jangan lagi kita setback karena ini nanti bisa menimbulkan perdebatan atau mungkin polemik yang berkepanjangan dan ini tidak menurut saya ini lebih banyak mudaratnya daripada maslahatnya. Lebih banyak ketidakbaikannya daripada kebaikan. Lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya. Jadi untuk mencegah mudaratnya ini ya lebih baik kita fokus di 18 Agustus Pancasila yang disampaikan di 18 Agustus 1945 sebagai bagian ya sebagai bagian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Adapun ketika kita menjelaskan tentang Pancasila jadi Trisila dan Ekasila, ini harus utuh, harus komprehensif ya, harus dilihat, dibacanya secara utuh. Jadi nggak bisa kemudian dipenggal-penggal Pancasila, tidak bisa dilihat kapan Soekarno menyampaikan itu. Jadi harus dilihat asbabun nuzulnya, riwayat turunnya ini. Kapan Soekarno sampaikan ini ya. Jadi
bukan cuma melihat teksnya, tapi juga melihat konteksnya. Jadi jangan terjebak teksnya, Pancasila, Trisila, Ekasila. Wah, Bung Karno masa Pancasila diperas-peras? Bukan begitu. Itu teksnya. Coba lihat konteksnya. Kapan Bung Karno menyampaikan itu? Mengapa Bung Karno menyampaikan itu? Jadi ini harus dilihat secara lengkap. Sehingga kita tidak salah penafsiran tentang itu. Iya, jadi kalau boleh saya, terima kasih Bung Kris. Jadi kalau gitu kembali tadi disampaikan di awal kita pernah bicara, jas merah itu penting ya. Jadi kita perlu juga mengetahui sejarahnya supaya kita tidak melihatnya sepotong-sepotong gitu ya. Karena kan penting. Jadi kita sepakat dengan yang 18 Agustus sebagai di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, tetapi kita melihat itu sebagai bagian dari sejarah gitu Bung Kris ya. Itu adalah sejarahnya perjalanan dan itu juga penting kita ketahui sehingga kita tidak memandang, melihatnya atau mempersepsikan secara separuh-separuh gitu kan. Separuh-separuh, sepenggal-sepenggal, nanti bisa salah tafsir, salah pengertian. Harus utuh dilihatnya. Ini adalah proses perjalanan bangsa ya yang dilaksanakan oleh para founding father, para tokoh-tokoh bangsa ya untuk merumuskan dasar negara. Jadi ini perjalanannya, sekuensnya ini harus dilihat secara lengkap, secara komprehensif. Jadi nggak bisa sepotong-sepotong. Kalau sepotong nanti salah pengertian. Begitu. Jadi baiknya memang kita jangan setback lagi, lihat ke belakang, tapi sepotong-sepotong. Kalau mau lihat ke belakang, yang utuh lihatnya. Tidak salah pengertian. Baik, terima kasih Bung Kris. Ini kita kan tadi ngomong, ini mengenai diskusi menarik ya. Banyak hal-hal yang tadi disampaikan Bung Kris diluruskan atau mungkin informasi yang sebenarnya barangkali perlu diketahui. Nah ini kita hal-hal seperti ini, seperti yang kita diskusikan hari ini dengan Bung Kris ini, apakah hal-hal seperti ini juga dipelajari dalam mata kuliah ABK? Kita agak kembali ke masalah ABK ya, ajaran Bung Karno ya. Apakah hal-hal seperti ini juga dipelajari dalam mata kuliah ajaran Bung Karno? Ya, jadi itu dipelajari Bung Ikan ya. Kita jadi di Universitas Bung Karno ini di dalam silabus kurikulum rangkaian mata kuliah ajaran Bung Karno itu disampaikan ya, dipelajari di dalam salah satu materi kuliah, yaitu di dalam biografi Soekarno itu jelas juga disampaikan. Itu merupakan bagian dari riwayat perjuangan Bung Karno. Gitu 9 itu ada episode ya di tahun 59 itu disampaikan ya tentang dekret presiden. Ya, tetapi juga di situ dibahas secara agak dalam, ya bukan cuma melihat teksnya, tapi konteksnya. Kenapa ada dekret dan sebagainya, situasinya seperti apa dan sebagainya. Jadi bisa lebih lengkap. Jadi kalau saudara ingin mendapat satu materi tentang pemikiran Soekarno, tentang sejarah Soekarno, pemikiran Soekarno. Ya, mungkin calon-calon mahasiswa yang belum mendaftar, yang sekarang masih menunggu, silakan mendaftar di Universitas Bung Karno supaya lebih mengenal Bung Karno, lebih mengenal Soekarno. Begitu. Para calon Soekarno muda di luar sana nih. Calon Soekarno muda, silakan. Ayo bergabung di sini, Universitas banyak serunya. Bergabung dengan Soekarno banyak serunya. Baik. Ya, baik. Sekarang kita kembali membicarakan masalah ajaran Bung Karno ini. Ini kan tadi kita diskusikan, dari diskusi kita itu kelihatannya penting sekali lah kita mempelajari ajaran Bung Karno ini ya. Apalagi sampai dibikin mata kuliah ajaran Bung Karno khusus. Nah, menurut dalam pandangan Bung Kristianto, ABK ini perlu juga nggak diajarkan kepada generasi muda lain, mahasiswa-mahasiswa lain? Artinya perlu juga nggak diajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa lain selain dari UBK? Atau hanya cukup di UBK saja? Pandangan Bung Kristianto bagaimana? Ya, kalau pandangan saya, ya sementara kan memang masih hanya di Universitas Bung Karno saja. Saya tidak tahu di universitas lain ada yang mengajarkan atau tidak. Ya, tetapi saya berharap ya ke depan, karena pertama bahwa pemikiran Bung Karno ini adalah satu pemikiran founding fathers ya yang luar biasa ya, yang ini mempersatukan ya kita semua sebagai anak bangsa. Tentu sesuatu yang baik ini, sesuatu yang besar ini, sesuatu yang bermanfaat ini perlu disebarluaskan untuk kemudian dilaksanakan secara bersama-sama. Jadi untuk kebaikan bangsa Indonesia ke depan memang seyogianya ya seharusnya
ajaran Bung Karno juga diajarkan bukan cuma di Universitas Bung Karno, juga gitu. di lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Ya kalau menurut hemat saya, ya bukan cuma pemikiran Bung Karno, ya pemikiran yang lain juga, pemikiran dari Bung Hatta, pemikiran dari Haji Umar Said Cokro Aminoto, ya itu juga perlu juga dipelajari. Ya, pemikiran dari misalnya Pak Muhammad Nasir itu perlu juga dipelajari karena beliau ini adalah tokoh-tokoh bangsa yang luar biasa jasanya buat bangsa Indonesia. Jadi ini dibaca, kemudian dikaji, disebarluaskan. Wah, ini luar biasa nih untuk bangsa Indonesia. Sehingga generasi muda tidak melupakan akarnya, tidak melupakan sejarah bangsanya. Nah, ini penting ya untuk bagaimana generasi muda ya ini menata masa depannya. Oke. Menarik. Nah, menurut Bung Riz gini, ajaran Bung Karno, mata kuliah ajaran Bung Karno ini, apakah ini bisa dikatakan sebagai salah satu usaha untuk melestarikan pikiran-pikiran Bung Karno? Apa pandangan Bung Riz mengenai hal ini? Ya, ini ada satu upaya ya, bukan cuma melestarikan, ya, tapi mempelajari, ya mengkaji, mempelajari, kemudian menyebarluaskan pemikiran-pemikiran Soekarno. Nah, cuma yang menarik adalah bahwa penyajian mata kuliah ajaran Bung Karno di Universitas Bung Karno ini mengacu pada ketentuan-ketentuan yang sifatnya akademik. Jadi saya sampaikan tidak bersifat apa itu indoktrinasi, itu tidak. Jadi ini sebagai satu bagian dari mata kuliah yang penyajiannya disesuaikan ya dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat akademik. Ya, oleh karenanya ini jadi perlu diingat ya bahwa mata kuliah ini sudah mendapat persetujuan dari Dirjen Dikti tahun 2000. Jadi ada surat dari Dirjen Dikti yang menyatakan persetujuan terhadap digelarnya mata kuliah ajaran Bung Karno di Universitas Bung Karno. Jadi kami menggelar mata kuliah ajaran Bung Karno ini tanda kutip ada ada dasar hukumnya lah, ada acuannya. Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui, Bung Wikan. Ya, jadi bukan semata-mata ini diajarkan kemudian tidak ada landasannya. Ini ada landasannya, itu berlandaskan pada SK Dirjen Dikti, surat keputusan Dirjen Dikti tahun 2000 tentang diizinkannya Universitas Bung Karno menggelar, melaksanakan mata kuliah yang namanya mata kuliah ajaran Bung Karno. Begitu, Bung Wikan. Siap, menarik sekali nih. Iya. Berat, menariknya, berarti ini mata kuliah ini memang bisa dikatakan unik ya, Bung Riz ya, gitu, dan hanya ada di Universitas Bung Karno ya, gitu ya. Iya, ini termasuk mata kuliah yang unik, memang hanya ada di Universitas Bung Karno. Iya. Nah, teman-teman lain ini bisa diperhatikan nih. Kalau pengen tahu lebih banyak tentang ajaran-ajaran Bung Karno, tentu nggak salah dong kalau memilih bisa bergabung dengan UBK, bergabung dengan para Soekarno muda yang lain di sini. Ya, baik. Kita udah ngomong panjang dari tadi, Bung Riz. Ini rasanya kan kalau dari apa yang kita diskusikan tadi, kayaknya Bung Riz ini punya bank data yang luar biasa tentang sejarah. Mungkin nggak dalam kesempatan ini, kalau seandainya nanti ada waktu lagi, Bung Riz, bersediakah kita berdiskusi lagi, Bung Riz? Barangkali ada hal-hal lain yang bisa mungkin perlu kita ketahui. Karena kan kayak tadi, dekret presiden, demokrasi terpimpin, ternyata kan persepsinya berbeda dengan apa yang ada sekarang gitu. Gimana? Kira-kira bersedia kan, Bung Riz, untuk kedepannya kita bisa? Selalu siap, Bung Wikan. Ya, jadi saya tunggu undangannya, Bung Wikan. Ya, saya tunggu undangannya lagi nih. Kapan kita bisa diskusi lagi seperti ini. Lagi ya. Iya. Baik, Bung Ristianto, ini juga sekali lagi karena kita juga sebenarnya sih paling banyak yang ditanyain sih, tapi kayaknya kalau tanyain terus juga waktunya juga nggak pasti terbatas ya. Jadi terima kasih sekali lagi Bung Ristianto atas kesediaannya untuk bisa sebagai narasumber di diskusi kita kali ini. Dan juga terima kasih juga atas segala informasi yang disampaikan tadi, hal-hal yang menarik yang disampaikan tadi.
berkenaan dengan dekret presiden, ajaran Bung Karno, ya. Itu menarik sekali. Terima kasih semuanya atas informasinya, dan terima kasih juga tadi terutama kesediaan Bung Riz untuk berikutnya kita adakan diskusi lagi. Gitu. Ada yang ingin disampaikan dari Bung Riz? Ya, untuk ada kita satu saja kepada generasi muda, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah dan jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Ya, jadi mempelajari sejarah juga merupakan hal yang penting untuk bisa kita melihat ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Itu saja pesan saya. Baik. Terima kasih juga untuk teman-teman yang menyaksikan ini, juga para Soekarno Muda. Semoga informasi ini bermanfaat. Semoga ini juga bisa menjadi inspirasi kita untuk bagaimana membangun bangsa ini ke depannya dengan lebih baik. Baik, sekali lagi terima kasih. Selamat siang. Sampai kita bertemu lagi. Selamat siang. Terima kasih.